Iya, itu temanya Tuhan atau batu. Kira-kira Kalau apa yang mau kamu narasikan? kalau saya narasikan kalau Tuhanmu batu gimana? Apakah wujudnya batu? Ya, entah wujud Bisa kamu atau buktikan wujud atau Tuhan saya gimana, yang batu? penting Loh, bukan Tuhan yang atau penting, pakai otak. Bisa nggak? Karena bernarasi itu harus Yesus dipertahankan sendiri dengan mengatakan aku adalah batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan. ah. Nah, terus kamu mau gimana Apa lagi, bentuknya coba? Mau batu? bantah kayak gimana? Oke, apakah Yesus itu wujudnya batu? Ya entah wujudnya batu kah, domba kah, Loh, yang kamu penting aja dia nggak sendiri ya. tahu. Ya bantah dulu, kamu bisa bantah Apa dia yang sendiri aja. dibantah? Kamu menarasikan Tuhan saya batu. Saya tanya, di mana datanya bahwa Tuhan saya bentuknya batu? Oh, kamu aja nggak bisa menjawab itu kok bantah. Dia sendiri ngomong gitu, ya harus nggak mau terima. Coba Ya terima kalau lah apa kalau yang dia ngomong kalau kayak gitu. kamu Aku mengatakan anak istrimu, domba. oke. Tuh kan istri kamu yang kamu peluk itu. Kalau kamu bilang istrimu itu adalah manisku, memangnya dia manis? Coba, misalnya istri kamu Ya, emang panggil manis. manis, apa waktu kau jilat manis rasanya? Ya, kalau goblok mah di bawah aja. Itu, masa kamu kayak gitu aja susah membedakannya? Jilat dulu istrimu. Betul nggak manis? Berarti mulutmu bohong. Paham tidak maksudnya itu? Udah, coba kau cium dia. Asam itu. Nengok dari bentukannya sih, butek. Bau kecut. Aromanya aja kecut, apalagi pas dijilat. Nah itu, jadi kalau dikatakan ini kena sendiri, ya enggak lah, enggak gitu. Apakah saya harus menjelaskan dulu arti istilah-istilah di dalam Alkitab sampai kamu pun sedungu ini gitu? Tidak mengerti apa ya namanya ya, majas lah ya kita bilangnya, istilah gitu loh. Sok tuh kalau mau bernarasi di atas. Halo, hilang. Agatha lagi hamil ya? Iya, kan tadi malam sama bapakmu. Masa kamu nggak ingat? Habis dari rumah mamamu ke rumahku. Bisa nggak sih tahu aturan gitu, jangan berisik gitu. Serius ya, masuk ke rumah orang aja berisik, tau gak sih? Lu tuh bisa nggak sih jangan mempermalukan agama lu? Iya, di mana-mana berisik tau, norak tau. Naik ke rumah orang berisik, 5 kali sehari berisik. Agama apa Randi? Assalamualaikum. Apa arti salammu itu? Hah? Apa arti salammu itu? Selamat bagimu. Hah?
Selamat bagimu. Ngapain kamu mendoakan saya selamat? Bukannya kalian membenci kami? Datanya di mana? Datanya di mana? Di dalam kitab kamu. Ya, nggak usah lari ke situ dulu. Ya iya, datanya di dalam kitab kamu. An-Anfal ayat 12. Sama kamu dulu. Ya, tebaslah, potonglah orang-orang kafir itu. Lucu mana kamu ini? Tiba-tiba ngucapin itu ayat selamat. mengatakan, ayat Tahu-tahu itu di mengatakan kitabnya orang kafir, lain. bukan orang Kristen. Orang kafir bukan orang Kristen. Ngerti? Emangnya orang Kristen itu Islam? Iya ya, intinya Kamu tahu nggak arti kafir apa? Coba, kamu tahu nggak arti kafir apa? bukan mengatakan tebaslah orang Coba Kristen. arti kafir apa? Jangan lari-lari. Arti kafir nggak lari, itu masih sama. Kafir itu apa artinya? Dengar dulu. Arti kafir apa? Kami nggak pernah mau Kafir disebut itu- kami agama Islam. Coba arti Kafir. kafir menurut kamu apa? Kafir itu menyembah yang bukan Allah gitu, seperti Ya itu pas kami itu, patung. itu kami. Kami kan nggak nyembah Tuhan kamu, nggak percaya juga Nabi kau. Iyalah, kafir lah kami. Terus kenapa Itu kau kan bilang nggak kamu untuk kami? Cuman kamu udah Itu nipu. perasaan orang Kristen doang yang Bukan kayak gitu. perasaan. Jadi itu untuk Ada siapa tulis menurut di situ, kamu? Mbak? Oke, sekarang saya tanya, yang diperintahkan untuk kalian kami itu orang kafir. Kafirnya yang mana? Ya intinya orang kafir lah, nggak bukan orang Loh, kami, Kristen. menurut kau, kami Islam atau kafir? Apa itu? Saya ini menurut kamu Islam apa kafir? Kalau kamu Udah lah, meninggal dunia kau, udah. Kau jilat aja istri kau yang manis itu, udah. Sok munafik gitu loh. Tak apa, ngomong apa nggak sesuai. Bicarakanlah sejujurnya. Katakan sejujurnya. Apa mungkin kami bukan kopir? Terus kan, jangan takutlah. Kau yang nggak bisa jawab kok aku bilang aku takut. Kau aja sampai nge-mute inimu sendiri. Terus kau tuduh orang yang takut. Ngapain kami takut? La la luna, la 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 la. Menurut dia apa? Dia aja masih bingung. Iya kan? Kamu kalau masih bingung dengan imanmu, kamu pelajarin aja. Teman-teman jangan lupa absen ini ya. Aku akan live di sini, soalnya yang satu lagi aku kena ban. Tap-tap ya teman-teman ya. Tap-tap absen, apalagi itu. Nah itulah. Halo. Salam Kak. Halo. Boleh nanya Kak? Boleh. Kalau tubuh jemaat itu apa itu Kak? Apa itu? Pernah saya Saya dengar. baru dengar. Saya baru dengar tubuh jemaat. Apa itu tubuh jemaat? Katanya tubuh jemaat itu adalah tubuh Kristus. Itu benar itu Kak? Tubuh jemaat apa sih? Ada datanya nggak sih di dalam Alkitab? Saya nggak ngerti bahasamu, serius. Tubuh jemaat, apa itu tubuh sama jemaat? Apa? Yang aku pernah dengarnya Kak di sosmed kayak gitu. Nggak ada, di sosmed nggak pernah ada. Di Video-video Alkitab kayak juga gitu, nggak Kak. ada.
Hmm? Jadi nggak ada. Ini tuh teman-teman yang di bawah. Nggak ada yang dengar, baru denger ini tubuh jemaat. Apa itu? Nggak Tubuh tahu. tubuh Kristus adalah tubuh jemaat. Pernah aku dengar kak. Pernah Nggak dengar pernah itu? dengar. Tubuh Kristus adalah tubuh jemaat. Aku juga nggak tahu. Ada ayatnya nggak di dalam Alkitab? Oh ada kak. Bentar. Bentar kak, bentar. Dari UAS itu siapa? Oh, Ustadz Abdul Somad. UAS. Kata pendeta, nggak ada pendeta bilang kayak gitu. Ada memang pendeta bilang gitu. Coba teman-teman yang di sini, pendeta kalian pernah ngomong gitu nggak? Aku sih nggak pernah tahu ya. Tubuh jemaat. Nggak. Nggak pernah Roma bilang gitu. Siapa sih Roma Irama? Aku nggak pernah kata Roma siapa? Roma kelapa. Aduh. Roma. Tulisannya Roma. Pasti biskuit Roma berkelana. Apa? Coba mungkin kalian tahu. Yang aku tahu ya, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau itu aku tahu. Tapi tubuh jemaat itu coba. Di mana Bang ayatnya, Bang? Si Haryat ini. Tubuh mistik Kristus apa tuh? Roti dan tubuh Tuhan. Ada ya. Roti ini adalah tubuhku, itu ada. Darah dan tubuh Tuhan. Yang mana? Efesus 1 ayat 22 sampai 23 kak. Coba baca. Efesus berapa tadi? Efesus berapa tadi, Bang? Efesus berapa? Ya, enggak enak kok, pernah aku coba. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat adalah tubuhnya ini. Halo? Jemaat adalah tubuhnya Yesus. Yang mau ditanyakan apa? Jemaat adalah tubuhnya, yaitu tubuhnya Kristus yang merupakan kepenuhan dari dia. Enggak nge-lag, kamu mute. Enggak ada yang nge-lag. Halo? Ini suaraku ada nggak? Oke kak. Yang mau saya tanyakan kak, boleh kak? Iya. Boleh? Iya, silakan. Kan ada seorang pendeta bilang kalau tubuh dari Kristus itu nggak jadi katanya kalau jemaatnya nggak siap kalau kedatangannya kedua kali. Itu benar itu kak? Maksudnya jemaatnya nggak siap? Jemaatnya yang mana nggak siap?
Maksudnya kalau tubuh dari Kristus itu kan katanya adalah jemaatnya. Kalau jemaatnya nggak siap berarti tubuh Kristus itu nggak siap katanya. Jemaat yang nggak siap itu bukan disebut jemaat. Yang siap banyak kok menjadi tubuh Kristus. Yang nggak siap itu yang bukan jemaat namanya. Jadi kalau seseorang tidak bersedia menjadi tubuh Kristus, ya itu bukan jemaat namanya. Jemaat itu hanya yang bersedia. Bentar, Bukan jadi tubuh Kristus yang nggak ada, bukan nggak jadi gitu. Ya yang nggak mau itu bukan tubuh Kristus. Yang cuman ngaku-ngaku Kristen abal-abal, ya itu nggak pernah disebut tubuh Kristus. Yang mau taat sama Tuhan Yesus itulah yang disebut jemaat. Yang tidak mau disebut tubuh Yesus, ya itu nggak pernah disebut tubuh Yesus, tapi ngaku-ngaku. Nah itu narasi yang salah itu. Karena Tuhan itu hanya memilih orang yang mau. Kalau yang tidak mau kan itu nggak dipaksa sama Tuhan Yesus. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dia mengatakan barang siapa percaya dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi siapa saja yang mau ikut kepada Kristus itulah yang disebut jemaat. Kalau cuman di KTP doang mah itu bukan itu yang disebut Kristen gitu. Jadi tubuh Yesus itu nggak ada yang nggak siap. Rasul-rasul itu siap mati demi dia. Itu sudah tubuhnya Kristus. Yang tidak siap mati dalam Kristus, ya itu bukan tubuh. Nggak pernah disebut tubuh itu. Gitu Bang Mazmur. Halo, kamu kejeda? Serius? Ini aku yang nge-lag apa dia yang memang kejeda, teman-teman? Gitu Bang. Jadi Tuhan, ya jadi Tuhan Yesus itu bukan bergantung kepada kita yang bergantung sama Dia. Tapi kan Kak, yang saya dengar itu ada satu lagi ayatnya. Katanya kalau anak manusia tidak tahu meletakkan kepalanya itu. Diambil dari situ Kak, dari ayat perkataan dari ayat apa lupa aku ayatnya itu. Anak manusia tidak tahu meletakkan kepalanya di liang kubur. Itu ada ayatnya Kak. Di mana? Coba kita biar tahu. Bentar Kak ya, biar ku buka ayatnya. Si anak rantau ini. Kalau Didi yang di bawah ini jangan kejam-kejam kali lah. Kejam. Matius 8 ayat 20 Kak. Matius berapa? Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala tidak mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini ketika Yesus melihat mereka. Dari situ diambil Kak ayatnya. Guru, aku Kan akan pertama engkau teman. Ini pertanyaan. Ini kan pertanyaan dari ahli Taurat. Dia bilang gini, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus menjawab,
serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkannya. Apa yang mau kamu tanya? Apa yang mau kamu tanya? Halo, Mas Mur. Apa yang mau kamu tanya? Pertanyaan saya itu Kak, tadi kan pas yang saya tanya itu tentang tubuh Kristus itu adalah tubuh jemaat katanya. Dari situ diambil ayatnya Kak, dari Matius itu. Sambungan dari Nggak ayat ada yang di apa sini. itu? Emang ada di sini tubuh. Ini kan kamu bawa ke sini, kamu yang bawa ke sini kan ada yang nanya, ada orang yang mau mengikuti Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, burung itu punya sarang, berarti tujuannya di sarang. Terus dikatakan serigala juga punya liang. Jadi tempatnya serigala itu di liang. Dan Tuhan itu di sorga. Bagaimana seseorang mau mengikuti Tuhan yang di sorga? Itu maksud Tuhan Yesus. Oke. Anak manusia di mana tempatnya? Di surga, Karena Kak. di pikiran orang Farisi ini dia sama manusia itu seperti serigala, seperti burung gitu. Ada tempatnya, tetapi Allah itu kan tidak terhampiri. Maksud Tuhan Yesus gitu. Bagaimana kamu mengikuti aku? Karena Tuhan Yesus kan di mana? Rumahnya di mana? Di dalam Bapa kan? Siapa orang yang bisa masuk ke dalam Bapa? Nah, jadi Tuhan Yesus mau memberitahu kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus tahu dulu tempatku di mana. Memangnya kamu sanggup? Itu. Karena tidak semudah kamu berpikir ngikut aku itu seperti nyari serigala itu ada di liangnya atau burung itu di sarangnya gitu. Wah, hilang. Kalian ngerti nggak maksud Tuhan Yesus? Tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tahu nggak maksud ayat itu? Tahu nggak maksudnya? Ada yang tahu maksudnya? Hal mengikut Tuhan itu tidak semudah kamu mengikuti hewan, tidak semudah kamu mengikuti serigala, tidak semudah kamu mengikuti burung gitu. Karena burung jelas tempatnya di sarang. Tapi hal tentang mengikut Tuhan lebih daripada itu. Sebab dia tidak meletakkan kepalanya itu sama seperti kamu meletakkan kepalamu di kasurmu. Gitu. Dia bicara tentang dia yang ilahi. Itu maksudnya. Halo, Joy. Selamat Agatha. Ya, salam Pak. Mau bertanya apa Pak? Izin Kak, mau menyambung yang tadi pagi. Untuk menghilangkan resah ke anak itu, Kak. Yang ingin saya tanyakan, apa artinya kita berdoa, berusaha, dan bekerja begitu, Kak? Masih belum paham maksudnya? Apaan Bang? Saya belum paham pertanyaan Anda. Halo, aku yang nge-lag kah? Merasa halo. Oh, oke. Yang tadi pagi, orang tua itu jangan terlalu meresahkan kehidupan anaknya ke depan gitu. Yang tadi pagi, Kak. Iya, pertanyaan kamu apa? Yang mau Bapak tanyakan apa Pak Joy? Halo? Aduh, ini aku yang Kekhawatiran. nge-lag. Hah?
Aku yang ngelek ya kayaknya ya. Tadi itu. Halo. Pak, pertanyaan. Iya, pertanyaannya apa, Pak? Oh my god. Aku aman. Apa ya? Kayak nggak kedengeran apapun. Pertanyaannya apa, Pak? Serius, aku nggak dengar. Coba. Ulang lagi, Pak. Naik lagi, Pak. Ini 2 orang apa satu rumah kayaknya sama si Mas Mur tadi? Turun dulu. Terus naik lagi ke genteng, habis itu baru naik ke Komal. Serius, aku belum dapet itunya. Pertanyaannya aku belum nangkep, Pak. Serius. Ini kenapa ya? Semua yang naik jadi nge-lag semua. Apa aku kah? 2 orang satu tubuh. Kan dia nanya, ya ini gua ini ya. Dia kan mau menyambung yang kemarin katanya. Atau Bapak typing deh, typing. Ya, jadi tubuh jemaat mereka Kakak apa tuh? Typing aja Pak, coba Pak. Karena beneran aku nggak denger pertanyaannya. Kan gini, kita sebagai orang tua jangan mengkhawatirkan sesuatu tentang anak kita. Maksudnya jangan mengkhawatirkan secara berlebihan. Lah, yang dimaksud dengan setiap orang itu harus berusaha, berdoa dan berusaha, itu berdoa untuk melawan keinginan daging, berusaha untuk hidup seturut dengan Tuhan. Kalau ayat yang itu maksudnya ke situ. Itu. Ini ya. Serius ya. Nasihat aku dong SYEG, sayang gitu kan. Bisa nggak sih biasa aja, jangan berlebihan. Aku jijik kali dengar kata ini, serius. Iya, aku apa ya? Apa trauma sama RT 6 gitu ya? Agak-agak apa sih kata-kata ngoyo kayak gini, mau muntah loh, serius. Serius ya, bukannya apa? Jangan so akrab gitu loh, asli aku tuh Tuhan. Iya, aku nggak tahu, tapi gara-gara mungkin aku trauma sama RT sebelah gitu ya. Kata-katanya yang apa ya, aku bilang ngoyo, apa sih, kayak ngerayu, membual, lebay gitu loh. Asli aku mau muntah bawaannya, serius. Ini tuh tau nggak ya, aku kasih tahu satu rahasia ya untuk kalian ya. Perempuan itu nggak suka kayak gitu, serius loh. Perempuan itu jijik sama kata-kata seperti itu. Kenapa? Apalagi belum kenal ya, lu siapa gue siapa gitu kan. Nah kalau lu udah dalam konteks lu itu suami istri, serterah gitu loh, asli gitu. Tapi kalau lu nggak kenal sama gua nggak kenal sama lu, bisa nggak sih pakai kata-kata yang formal? Asli, perempuan itu pasti nilai laki-laki yang suka merayu berlebihan gitu jijik. Ya kecuali lontis lah, gua nggak tahu lah ya. Terus, ya kan Kak Junita, perempuan normal itu jijik dengan kata-kata seperti itu. Aku kasih tahu. Ya,
Kalau misalnya yang perempuan yang suka menjajakan dirinya, mungkin dia senang. Iya. Tapi kalau iya, maksud aku gini, kita jangan sama seperti RT 6 gitu. Ya. Jadilah orang Kristen yang bermartabat. Jadilah orang Kristen yang menghargai. Kenapa? Karena kata-kata itu sebenarnya tidak maknanya tidak negatif gitu. Tapi kepada orang yang tidak tepat itu jadinya negatif. Serius. Iya. Mungkin kalau kamu mengasihi pasanganmu atau anakmu boleh gitu. Jadi kata-katanya tidak salah. Cuman penempatannya kepada siapa itu yang tidak tepat. Nah gitu, ibarat kata ya, ini berlian kau taruh ke tong sampah kan nggak tepat. Berliannya salah? Enggak. Tong sampahnya juga nggak salah. Tapi kalau berlian kamu taruh ke tong sampah, itu bukan tempatnya. Paham nggak? Nah, sama seperti makanan, terus kamu taruh di ubin gitu. Makanannya nggak salah, ubinnya nggak salah, tapi makanan ditaruh di atas ubin itu tidak tepat. Begitu, gitu maksud saya. Maksud saya tidak ada niat sama saya. Tidak ada sama sekali niat saya menggurui, tetapi mari kita menjadi orang beragama yang bermartabat. Itu loh. Jadilah kita itu pribadi yang menunjukkan kualitas. Itu saya suka sekali dengan kualitas daripada banyak-banyak nggak ada kualitas, itu nggak penting. Itu menurut saya ya. Itu tapi ya balik lagi kepada kalian gitu. Tapi apapun itu saya suka mengedukasi gitu, karena kita sama-sama menjadi lebih baik kan. Kalau tegurannya adalah hal yang baik, kita terima, itu tuh jadi bagus untuk kita semua. Sama-sama belajar kok. Saya juga kadang-kadang salah kok. Gitu ya Bang Liken ya. Itu maksud saya. Halo Bun, halo. Itu loh maksud aku. Ya, kita kelasnya jangan kita samakan dengan RT sebelah. Kita nggak selevel sama mereka. Serius. Ya, jadi kalau teman-teman Oten juga, saya sangat-sangat bangga ketika kalian itu menunjukkan kelas kalian gitu. Bangga nggak? Bener nggak kayak gitu? Iya, saya aja bangga. Oh, orang Kristen ini kata-katanya itu baik, smart gitu. Karena apapun yang kamu narasikan itu impactnya pasti positif ke kamu. Gitu. Ya. Ya kan, contoh ya Kak Winter ya. Siapa yang nggak bangga kalau Oten semuanya jadi orang sukses? Siapa yang nggak bangga kalau Oten semuanya jadi orang yang perilakunya baik? Bangga. Bangga, karena cerminan agama kita yaitu dari kita. Gak mungkin agama kita itu dinilai baik karena pelakunya itu yang menjadi penilaian. Begitu. Iyalah. Soalnya guru dipuji cerdas kalau muridnya ranking 1 semua, betul nggak? Anak kalau perilakunya baik, yang dipuji pasti orang tuanya. Iya, orang tuanya mendidiknya baik, gitu. Iya loh. Berarti apalagi ke agama, berarti agamanya mendidik kita itu baik, gitu. Coba kalau seandainya semua orang Kristen seperti itu, ya kan? Nggak ada celah bagi kita untuk disalahkan. Tidak ada celah bagi Kristus dipermalukan. Setuju nggak? Iya. Nggak ada itu. Ya, kalau masalah pintar atau apapun itu kesekian lah ya. Tetapi kata-kata yang baik itu nomor 1 sih. Pasti penilaian orang dari situ. Nah, gitu. Thank you Mas Bram. Kok feminim hari ini Bun? Aku sebenarnya dari dulu feminim, cuman harus menjadi sporty yang kau minta. Iya, coba. Soalnya aku baru beli baju harga 110.000. Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali punya baju baru gitu. Dari dulu kan aku nggak pernah punya baju baru. Baju aku dari dulu kaos-kaos
ya tiset-tiset. Aku sebenarnya dari dulu pengen banget feminim, menunjukkan sisi feminimku gitu. Kasihan ya, iya bang. Karena memang manusia itu perlu dikasihani bang, bukan diejek-ejek terus. Iyalah, mana ada manusia yang pengen diejek bang? Pasti dikasihani, betul nggak? Dari dulu sweateran mulu. Iya kah, Kak Winter? Jadi aku panggil apa dong? Loh, ini ada nama saya. Ini ada nama saya. Ya panggil aja sesuai nama gitu. Karena gini, dalam ranah diskusi, ya kamu manggil saya menghormati saudari atau saudara gitu. Lari kali kok kalau kesayang, jauh. Nggak masuk itu, nggak nyambung. Nggak ada orang berdiskusi sayang-sayangan. Itu namanya pacaran. Siapa ini Mokondo ini? Ngajak PK dia, woi. Janganlah Mokondo PK sama aku. Ada Mokondo. Gas bun, enggak lah. Ini kok nggak kuat. MKY kelihatan beda bun, jadi orang Amerika Latin. Ya, aku Arab loh kak Erika. Sesungguhnya aku ini Arab. Apakah kalian ini nggak pernah melihat aku ada Arab-Arabnya gitu? Seriusan? Aku ini asli darah Arab. Terus tiba-tiba kalian bilang aku kalau nggak Cina, apa Amerika Latin, Kamboja, apalagi namanya itu. Iya, aku tuh Arab loh, Aisyah. Aku dari dulu membranding diriku ini sebagai orang Arab Dubai. Iya, Arab loh. Tengok mata aku Arab, tulang pipi aku Arab, hidung aku Arab, dagu aku Arab. Iya, blasteran Arab campur Yordania. Oh enggak, aku Arab asli. Jadi orang tua aku tuh nggak ada satupun yang menikah dengan darah campuran gitu. Arab Arab Depok. Jangan dibongkar lah Mas Bram. Kau pun Arab maklum. Enggak, aku Arab loh. Arab keruku. Aku nih Arab empang loh. Serius. Arab empang aku. Enggak pernah kalian ke Empang. Oh, ya udahlah. Susah kalian tuh, makanya mainnya tuh jangan di Comberan, mainnya tuh sekali-sekali ke Bogor. Adiknya Reza Arab. Bukan. Itu kan dia Reza Arab. Kalau aku Resah Ngarab. Iyalah, Arab banget loh. Serius loh. Arab kali aku. Dari depan Arab. Habibi, come to Dubai. Dari samping Arab. Tuh. Arab. Samping satu lagi. Arab. Jadi dari manapun aku Arab. Tolong ya. Jangan aneh-aneh. Aku tuh Arab. Arab mangan. Apa itu Arab mangan? Bun, spill skincare-nya dong. Air jam-jam. Jadi air jam-jam itu orang-orang kan dikonsumsi ya kan. Kalau aku tuh buat ini nyuci muka sama dikompres gitu. Jadi makanya muka aku tuh Arab banget ya gara-gara air jam-jam tadi. Serius. Nah, selain dari air jam-jam, jadi kalau misalnya ada kencing onta, nah itu boleh jadi kayak masker gitu, sebulan sekali masker kencing onta gitu. Itu dulu dagangan aku yang nggak laku. Iya, tuh kan Arab banget kan tuh. Makanya semua yang di muka aku nih produk Arab.
dari mulai air jam-jam, kencing onta, sama nanti buat mata aku, under eye aku itu coklat Dubai. Ya, makanan aku sehari-hari nasi kebuli, kunafi, apalagi baklava. Aku Arab banget, serius. Korma, itu. Apalagi, jadi semua yang aku pakai itu Arab banget gitu loh. Iya, kan makanya B2 ya Kak. Enggak. Kalau B2 tuh enggak. Aku tuh daging onta, biasanya daging onta. Kalau omelet itu dari burung onta. Iya, telur burung onta. Iya. Terus ini ya bulu mata extension aku ini dari jambinya onta. Kan kalian udah tahu kan, kemarin bulu-bulu aku tuh juga dari jambinya onta. Jadi semua produk Arab yang aku pakai gitu. Kalau cebok pakai batu. Kalau orang kan lulurannya tuh, aku tuh lulurnya ini lumpur apa namanya, dessert yang ada di ini di Arab sana gitu. Ya kan, diam kau Pak Kanikir. Bukan lah, jadi itu adukan dari ini loh, apa sih, bukan lumpur lapin. Ini loh, pasir padang gurun itu ya kan, dicampur tuh, makanya kulit aku tuh halus, lembut, ya kan. Itulah tuh, iya, ini produk Arab sesungguhnya ya. Apalagi campur susu onta. Awas bohong jadi keras. Smita iri dia, iri kamu. Pakai haina pun bukan, nggak ada haina. Kebetulan di Arab tuh adanya onta. Terus tau gak, peliharaan aku tuh macan. Iya, orang-orang Arab itu pelihara. Kamu kan masih pelihara dogi ya. Kalau kami yang di Arab sana tuh, hewan peliharaan kami tuh kalau nggak macan, singa. Nanti lah aku bikin. Kopinya Arabica ya. Apa ini, nasi kapsa enak bun, serius. Enggak, aku nggak biasa makan nasi. Aku makannya itu roti Mariam. Kalau nggak roti Mariam, apa namanya, tahu gejrot. Mana? Aku nggak biasa makan nasi. Apa itu nasi? Orang Arab nggak makan nasi. Itu sekali-sekali aja kalau ada perayaan ya. Kalau nggak roti Salman, roti Mariam, roti Yakub, itu roti-rotian lah. Nggak biasa aku. Kebab itu Turki, bukan Arab. Kau linau gimana? Roti. Nggak, apa itu roti? Oh, kami biasanya tuh kalau misalnya main ke luar negeri makannya tuh croissant. Apa itu? Nasi itu nggak enak itu. Nggak lah. Roti Johnny pun nggak ada si Johnny. Sari roti. Aku dulu jadi ingat dulu si CP. Bentar ya. Kalian tahu dulu ada namanya akun CP, tapi bukan CP yang luar negeri, CP Indo gitu loh. Tahu lah kalian kan. Dia kan bilang dia Amerika, tiba-tiba lewat sari roti sari. Dia kan dikejar-kejar gara-gara dia kan narasinya menohok terhadap RT 6. Lagi buka data, teto. Aku sampai nggak bisa lagi aku katakan, aduh, itu masih ingat, itu membekas sekitar 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu itu. Aduh,
masih ingat. Aku nonton dulu harian. Iya. Gitulah. Tapi lucu, nggak apa-apa. Hampir 3 tahun yang lalu lah ya. Nah itu dia. Cuman ya gitu, lucu aja. Jadi apa itu nasi apa tadi? Nasi asem. Apa tadi Mas Bram? Aku nggak makan itu Mas Bram. Aku biasa makannya roti. Kami biasa makan gandum kami. Apa itu padi? Nggak kenal aku padi. Sejenis apa itu padi? Nggak bisa. Aku apa itu nih tengok ya. Apa namanya? Oh, nasi kapsa. Apa itu? Aku minyak rambutku aja ini biar kamu tahu ya. Ini minyak lintah ini. Pakai minyak zaitun aku. Apa-apa tuh. Pokoknya kami tuh international banget gitu. Nggak biasa pakai produk lokal itu nggak laku. Sombong. Enak yang nonton. Anjir kayak lu. Lintah darat bukan minyak zaitun, minyak minum juga kami itu kalau nggak kencing onta ya Amer. Itu tadi aku bilang air jam-jam itu kalian konsumsi. Sama aku tuh cuma dipakai buat cuci muka. Kami kalau nggak Amer nggak mau kami minum. Biji-bijian gandum Bu nih ya. Tadi bilangnya asli Arab. Kenapa sama Siti apa ini? Kenal sama Siti Aisyah. Siti itu mamaku. Mama aku itu Siti. Nggak tahu. Iya, jadi itu saudaraan sama New York City. Oh, ngadi-ngadi lah kalian ini. Jangan serius-serius sekali. Siapa namanya Bang Ferdi semuanya. Gak usah serius sekali. Dikit-dikit dibawa hati. Gak usah. Ini bercandaan aja nih. Toma. Siti bukannya Siti Aisyah Bun. Iya Siti New York City. Sama itu. Nanti aku live lagi bentar ya. Aku mau balas WA, balas DM dulu di DM ini HP ini ya. Nanti kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Ada yang melakukan itu. Nih kan? Iya gimana? Nabi hanya manusia. Terus Tuhannya mana? Ya kan? Kalau kau bilang Nabi hanya manusia, terus kenapa dia suka bawa-bawa nama Tuhan? Berarti nggak ada Tuhan. Berarti selama ini kamu mengimani Nabi, bukan mengimani Tuhan. Jadi Tuhannya diam aja gitu. Betina, mama kau itu betina. Anak perempuan kau juga betina. Nenek kau betina, istri kau betina. Udah kena LCD-nya, iya. Bibir doyan ngemut, tenang aja kau nanti di sorga diemut sama mamamu dengan 71 bidadari lainnya. Tenangkan cacing alas kamu. Nanti kamu juga dapat emutan itu kok di sorga. Dengan 72 varian wanita yang mengemut. 72 varian bibir atau pengemut. Tenang. Tenangkan cacing alas kamu. Sabar. Tidak tahan, boleh langsung ke kuburan. Iyalah. Mana sih? Tengok ini. Nih, maaf kalau kamu beragama Islam yang bukan muhrim nggak boleh. Kamu nggak boleh berzina. Emangnya kamu diizinin sama Tuhan kamu berperilaku seperti ini? Nggak ada di surga kamu. Di surga kamu itu kan nanti mama kamu, anak perempuan kamu. Nah itu nanti bisa kamu rasakan.
tetangga perempuan kamu, saudara perempuan kamu, sepupu perempuan kamu. Kan udah dibilang, mereka ini nggak jauh-jauh dari situ. Kenapa? Karena memang ajarannya itu si Rahmat ini, ya kan? Ajaran agama kamu memangnya seperti itu, ngajarin seperti itu, ngajarin berzinahan, ngajarin adegan dewasa ya. Parah, memang. Nih ya, mereka ini kalau nggak melecehkan perempuan, menganggap perempuan seperti hewan, ya itu memang itu. Karena memang itu ajarannya. Serius. Isi kepala memang kayak itu. Karena memang nggak pernah diajarkan untuk menghargai perempuan, menghargai orang lain, nggak pernah. Makanya ibadah suka-suka, sembarangan di semua tempat. Nggak ada aturan ya, Stres. Biar nggak goyang, biar akunnya kuat ya, teman-teman bantu absen ya. Absen, tap-tap, apalah yang bisa kalian lakukan lah. Absen, alright. Bantu ya say Tony Rojim. Oke. Iya. Bantu tap ya Kak Jessica ya. Bantu ya. Nih, soalnya aku kadang ya nggak mau nanggepin mereka. Karena apa ya? Kayak apa sih? Kayak ngerugiin akun aku gitu loh. Tapi gemes. Ya nggak sih? Lu gemes nggak sih? Serius, aku tuh sebenarnya gemes banget gitu loh. Asli gemes banget. Serius. Gemes pengen ngejawab gitu, tapi itu yang rugi akun aku gitu loh. Ngumpulin penonton sampai banyak tuh ribet loh, susah. Cuman ya harus ini lagi, live dulu. Tau gak sih, yang lucunya itu gini, nengok leher terbuka aja mereka udah langsung sahwat. Bingung aku, kepalanya tuh isinya apa, cuma nengok leher aja langsung bingung, bener-bener. Emang cocoknya tuh memang biji mata tok yang kelihatan ya, biar nggak pikirannya kotor gitu. Iya, kayak ya kan, gregetan kok kan Ellen, aku aja gitu. Apalagi yang lain Kak, pokoknya bingung lah. Bener Kak Alexa, apa sih namanya? Gue gak ngerti, apa sih yang di kepala mereka tuh apa gitu loh. Apa hanya cuman selengki aja gitu loh. Bener Kak Jessica, yang kemarin tuh enak diskusinya ya. Kalau ketemu yang agak sedikit ada otaknya enak gitu. Yang ketemunya masalahnya yang nggak ada otak semua. Kan? Belum Kak Eka. Ketemunya tuh yang orang-orang yang astaga Tuhan, kayak nggak pernah dididik, kampung gitu loh. Kok kayak princess hari ini, Maaci. Efek ini efek. Baru tahu Bun. Iya. Karena di otak gue tuh orang tuh harusnya normal gitu kan. Normalnya orang itu adalah ketika mereka itu menghargai satu dengan yang lain. Yang menganggap saya manusia, saya anggap manusia, itu normal kan. Betul nggak? Itu loh. Ini astaga, dulu gak normal semua.
Apa ini? Kak tanggapin Romo Allegro. Gak usah, saya nggak mau menanggapi orang. Nah, itu bagian dia. Pokoknya saya buka room yang ada di sini aja yang saya tanggepin. Sisanya itu bukan urusan saya. Iya, nenek-nenek aja. Entahlah ya. Coba gimana sih, apa didikan mereka itu apa ya, apa sih yang diajarin sama orang tuanya waktu kecil, apa sih yang diajarin lingkungannya, apa sih yang diajarin agamanya gitu. Ya itulah. Kak taruh stiker yang lucu dong. Apa itu stiker kayak gimana? Oh ini yang mana, stiker yang mana? Oke. Oh ini apa ya? Nah inilah ya. Tuhan apa batu ini. Gini, ketemu orang yang bicara agama nggak apa-apa, bagus. Ketemu orang yang bicara agama itu baik daripada ketemu orang bicara selangkangan. Nah itu kotor, itu bukan ranahnya. Bisa taruh foto orang, stiker. Aku nggak tahu caranya Kak Eka, serius aku gaptek. Stiker-stiker yang ini kayak orang-orang itu di komen-komen nggak bisa aku, nggak pandai aku Kak, serius. Aku cuman apa ya, pakai sosial media itu ya untuk live aja, sisanya aku nggak tahu cara-caranya, nggak paham aku Kak. Aku soalnya orangnya ngampung banget. Aku orang kampung aku. Aktifin AI bun, siap lupa aku. Oke. Untung diingatin. Judulnya bagus, serius. Apa ya, tadinya aku mau bikin kayak gini, ada atau tiada gitu. Gimana? Menurut kalian gimana? Tuhan apa ketiadaan gitu? Entahlah ya. Lagi suka lagu apa Kak? Nggak ada. Istri atau ERT? Oh, Tuhan atau inilah ya, kayak gini lah ya. Istri atau ART. Aku kalau lagu-lagu tuh nggak ada yang lagi suka atau apa, random aja. Halo juga, salam. Magadir bun. Siapa Magadir? Kamu Magadir. Manusia nggak tahu diri. Wah, itu bagus itu. Kristen, jangankan masuk surga. Ngapain kami masuk surgamu? Kami nggak tertarik dengan surgamu. Kamu tanya aja orang Kristen yang ada di room saya, ada nggak yang mau masuk surgamu? Serius, tanya aja dulu. Kami nggak ada yang suka sama surgamu, serius. Oh, Mas Bram mungkin. Mas Bram mau nggak masuk surgamu, Mas? Nggak mau. Surga apa dulu itu? Nah, masuk akal aja tidak. Ngapain masuk akal? Masuk akal kalau masuk neraka ngapain?
Nggak ada yang mau bang sama sorgamu bang, serius. Makasih banyak. Ya kan, surga dunia. Bahkan itu bukan surga dunia juga bang. Kalau surga dunia beda sih, beda esensi. Surga, Mas Bram suka ini di surga nih. Mending masuk jurang bun. Jangan. dia masa pilihannya ngeri banget ya, daripada masuk surganya si Abian tadi, mending masuk jurang katanya. Mengerikan banget berarti surganya. Kok bisa? Astaga. Kalau aku sih mending bersama-sama dengan Tuhan Yesus lah. Dimana Yesus berada, kami ke situ. Iya kan? Itu kan ayat dalam Yohanes 14 ayat 3. Dimana Yesus berada, kita berada di situ. Gak peduli apa tempatnya, sama Tuhan Yesus bisa diubah. Air aja bisa diubah jadi anggur. Berarti seandainya pun ke neraka, bisa diubah sama Tuhan Yesus jadi surga. Yang mati aja bisa dibangkitin, saya nggak perlu khawatir untuk itu. Gitu. Daripada ke surganya si Abian tadi. Geli saya. Mungkin si Halo Dek mau ya. Aku ikut Yesus. Iyalah. Ikut Yesus itu aman, tenang, damai. Ya kan? Bener gak? Ikut Tuhan Yesus itu udah deket-deket dia itu udah aman lah ya. Kita yang lapar bisa diberinya makan, karena dia pernah memberi makan dengan 2 ikan 5 roti ribuan orang. Aman, ya kan? Sakit misalnya kita terluka, dia bisa menyembuhkan. Yang pendarahan aja disembuhin, lumpuh disembuhin, bisa berjalan. Ya, yang tidak punya mata dikasih mata, gitu kan? Yang mati dibangkitin. Apa yang perlu kita khawatirkan lagi kalau dekat Tuhan Yesus? Betul nggak? Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Mau ditaruh dimanapun kita hidup. Kenapa? Karena dia sang hidup. Yalah, kalau kamu dekat dengan sumber hidup, kamu akan hidup. Nggak mungkin kamu dibikinnya kelaparan, terluka, celaka, apalagi mati. Nggak mungkin. Gitu. Apakah yang kurang lagi jika Yesus panduku? Apalagi yang kurang kalau kau punya matahari dan udara. Penghujat takut pulang ke Indonesia. Orang miskin mah cari makan dulu aja. Kalau masih nganggur, kerja dulu Ferry Caniago. Udah curhat loh, berjilid-jilid di ininya, di VT-nya. Kalau nggak punya uang, kerja. Oke. Ya kan? Lagian ya, namanya aja hati yang terluka. Pantes lah hatinya terluka. Tuhannya tidak bisa mengobati hatinya yang terluka, Mas Bram. Biarin aja, Mas Bram. Selamat pagi juga semuanya. Kapan sembuhnya bun? Nggak tahu, mereka tanya lah. Dah, kalian coba tap-tap dulu sama absen. Jangan lupa absen ya. Hai juga Kak Wulan. Absen ya, ini ya teman-teman ya. Ajak Edis pulang ke Indonesia. Apa ini? Jadi buron terus. Mana ada jadi buron? Orang kami warga tetap kok buron. Gimana kamu? Siapa yang memburu kami rupanya? Lagian di luar negeri enak, ada musim semi, musim salju. Kalau di tempat kamu kan musim demo, musim rusuh, toa di mana-mana. Tahu nggak Mas Bram? Sebenarnya enak di luar negeri Mas Bram. Jadi itu ada aturan ya, berapa desibel yang bisa diterima oleh telinga. Nggak boleh teriak-teriak sembarangan. Macet-macetan tuh apa ibadah di sembarang tempat tuh dihabisin sama polisi-polisi di Amerika, serius.
Nggak berisik. Intinya kacamata mama udahlah. Intinya kami nanti nggak ada itu suara jejeritan, mau makan restoran itu buka kapan saja, nggak ada acara ditutup. Itulah si piano. Oh iya Bang Muhammad, betul itu kasus yang di Jepang itu parah. Bang Maruk sih seriusan bikin malu di mana-mana aja, ya kan? Kamu suantik macil. Kenapa? Gini ya, hati yang terluka, namamu aja sudah menjelaskan kamu tuh sedang tidak sehat. Hati yang terluka, ya. Kalau rohmu itu tidak sehat, makanya pikiranmu pun nggak sehat. Kamu sebaiknya berobat. Saran aja, berobat ya. Iyalah, hatinya terluka, malah di sini. 1 juta lagi lukanya. Kasian banget. Kalau sakit jangan di sini, say. Iya kan? Berobat kalau kamu masuk karantina. Orang sakit kok di sini. Salam nggak Winter sayang. Dia butuh donasi bun, oh pantes. Kalau mau cari donasi abang bisa langsung ke lampu merah, bawa jaring-jaring, ya nanti dapat itu. Yesus aja sujud. Terus kamu mau apa? Iyalah. Yesus itu ngajarin kami. Tuhan kamu kan nggak pernah ngajarin kamu sujud kan? Berarti kamu niru Tuhan Yesus ya? Serius? Kamu niru Tuhan Yesus ya? Tuhan kamu aja nggak pernah ditulis sujud. Nabi kamu aja nggak pernah di dalam kitabmu ditulis sujud. Ya kan? Nabi terakhirmu ada nggak sih ditulis sujud? Gimana tuh? Apa ini? Perang apa ini? Nggak ada perang. Nggak boleh perang. Harus damai-damai hidup ini. Apa? Tapi Yesus sujud nggak ame batu. Iya betul. Tapi Tuhan Yesus sujud itu nggak pernah ke arah. Iya dia nggak pernah ke arah barat. Betul juga si Mawar nih. Jago juga aku Mawar. Kenapa tadi berhenti? Gara-gara kamu nggak absen ini. Makanya absen ya. Nih teman-teman absen ya, absen. Kau cari binikmu Wati. La 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 la. Iblis disuruh sujud bun. Jin. Tap ya teman-teman, jangan lupa tap ya. Agatha gigimu kuning, matamu rusak. Iya, sebaiknya kamu ke dokter mata. Iya, biar kamu bisa ngelihat. Mata rusak kok dipakai. Ya, kalau kata Alkitab ya, kalau matamu menyesatkan, congkel matamu. Lebih baik kamu masuk ke surga dengan 1 mata daripada kamu secara utuh dibuang ke neraka. Gimana sih? Nyambung dia nih. Iyalah, mata dia yang rusak gimana? Tuhan Yesus kan nggak ngajarin kayak gitu. Ngajarin kayak gimana? Ngajarin apa rupanya? Jangan gitu, Tuhan Yesus nggak ngajarin apa sih? La 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 la. Tuhan Yesus itu ngajarkan kita kalau ada orang tersesat, kita kasih tahu. Congkel matamu artinya suruh bertobat, bukan? Beneran dicongkel, congkel kok bertobat.
Gimana sih? Congkel. Jadi kalau matamu menyesatkan, congkel, bukan suruh bertobat. Kalau masalahnya masih ada, salah lagi, bertobat lagi. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Beneran dicongkel. Masa dicongkel? Ya iyalah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Kok gimana kok? Itulah hukum. Itu namanya keadilan. Ya, kalau mata yang sesat, mata yang dihukum, harus dimusnahkan. Itu namanya keadilan. Gimana sih? Zamannya Yesus ya? Bukan, sampai detik ini. Kok zamannya Yesus? Selamanya lah. Hukum itu selamanya. Jadi setiap kali kamu berdosa ya kamu harus mati. Itu hukum yang berlaku selama-lamanya. Itu hukum Taurat itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. LCK ini mamamu itu, Bang. Terus apa artinya penyaliban? Penyaliban itu artinya hukuman, menghukum dosa dalam daging. Sebelum manggung, aku punya ritual bareng sama Itu arti penyaliban itu. Gitu. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhannya? Dia. Sebelum dia jadi manusia, dia kan sudah Tuhan. Gitu loh. Tengok nih, bibirnya pengemut handal. Tebak agamanya apa? Ini pasti ajaran nabimu ya, kayak gini ya. Kamu tenangkan dirimu, Pocahontas, ya. Nanti kamu juga akan diemut kok sama mamamu, anak gadismu, ya, dan bidadari-bidadari lainnya. Hanya itu nanti pekerjaan kalian, mengemut dan diemut. Ya, laki-lakinya diemut, perempuannya mengemut. Itu nanti kesibukan kalian. Tapi saudara-saudara, kesibukan itu ya. Penginjil apa artis bokep nih? Emang artis bokep kayak gimana? Hah? Saya penasaran. Emang artis bokep kayak gimana? Kamu kok tahu? Berarti sering nonton ya? Kok tahu kamu? Kayak gimana memang? Emang penginjil kayak gimana? Apa sih di kepalamu? Harusnya kayak gimana? Artis bokep ya kayak kamu. Terus kalau yang di Indomaret sana, apa itu? Yang suka bawa-bawa susu itu di kerudungnya. Itu apa? Artis apa? Atau saya nanya deh, perempuan-perempuan kalian di surga nanti berkerudung memangnya semua? Kalau Jule itu artis apa? Jule itu artis apa? Inara itu artis apa? Itu mah kayaknya ustazah deh. Kalau yang di Al Zaitun itu apa? Saya tanya, di Al Zaitun itu siapa? Apa itu? Ustadz yang di Al Zaitun itu apa? Pemuka agama atau ya karena korbannya ada 900 santri. Pendakwah atau apa itu? Kakek Sugiono? Nah itu. Saya penasaran itu. Yang di Al Zaitun, yang di kasus-kasus pesantren itu apa sih sebenarnya? Ustadz kah atau kakek Sugiono? Artis bokep juga dong berarti. Tertutup memang. Tapi berapa yang banyak korbannya, Hamidunnya? Menurut kamu tuh gimana tuh? Sudirman itu apa? Artis apa itu? Tuh ya, kita lihat dulu ya. Pemuka di Al Zaitun yang gituin anak-anak. Ya mudah-mudahan anak gadis kamu nggak gitu ya, digituin ya. Takutnya anak gadis kamu jadi korban. Harusnya yang kamu tanyakan tuh itu kakek Sugiono, artis bokep atau pengajar agama. Nah itu. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Di Israel. Heri Irawan. Nah itu. Di Israel dia mengaku Tuhan. Jadi bukan di buku diari. Karena Tuhan saya tidak nulis buku diari. Datanya di mana? Di Israel. Itu data.
Data di Israel. Agatha, lihat mulutmu udah mencong. Nggak apa-apa, tapi cantik. Lebih baik mencong daripada banyak dosa kayak kamu. Nah, nggak mencong juga mati, nggak bangkit, ngapain? La, stroke. Gimana ceritanya stroke? Kalau stroke nggak bisa ngomong dong dengan jelas. Kamu bahkan nggak bisa membedakan mana stroke mana enggak. Serius? Kamu pernah sekolah nggak sih? Kamu kayaknya nggak sekolah ya? Ya. Gimana menurut kamu? Atau kamu boleh lihat nih Ramadhani. Kamu bisa lihat siapa lagi namanya? Artis-artis itu coba kamu perhatiin. Kira-kira gimana? Stella Saukia. Coba kamu tonton muka dia kayak, di mulut dia kayak gimana? Stroke nggak sih itu? Gimana kamu? Atau kamu lihat Rosa, Vina Panduwinata. Kamu coba, stroke nggak itu? La. Mana? Makanya aku bilang kamu itu terlalu memperhatikan saya. Sampai kamu lupa memperhatikan yang lain. Ini temanya apa? Kok penuh kebencian? Nggak ada. Kamunya aja. Apa itu tema kebencian? Gimana? Tema kebencian tuh apa sih? Tema kebencian itu adalah Tuhan Yesus saya mati, bangkit pada hari yang ketiga, dibilang diserupakan. Nah, itu tema kebencian. Tema kebencian itu adalah ini, menuduh orang Israel mengubah-ubah kitab. Itu tema kebencian. Tema kebencian itu adalah begini, mengubah arah kiblat yang sebenarnya tidak pernah dirubah arah kiblatnya. Itu kayaknya tema kebencian. Apalagi ya, kita cari lagi ya. Orang yang tidak menghargai hari Sabat dikutuk jadi kera. Itu tema kebencian. Apalagi ya, tema kebencian lainnya, memaksa Musa masuk agama yang tidak dia imani. Itu tema kebencian. Apalagi ya, mungkin ada dari kalian ide tema kebencian lainnya. Atau tema kebencian itu adalah ya, mengatakan telah kafirlah orang yang menuhankan 3 dari yang 3. Itu tema kebencian itu. Tuduhan yang keji itu. Apalagi? Ada mungkin kalian tahu. Memaksa manusia jadi Tuhan itu tema kebencian. Gimana cara kami memaksa memaksa manusia jadi Tuhan? Nah, saya juga penasaran. Cara kami memaksanya gimana? Sementara dia nggak pernah bilang kan, sembahlah aku gitu. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Masalahnya Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak maksa-maksa gitu. Terus gimana kami dipaksa? Yang maksa itu adalah yang nggak ada dijadikan ada. Nggak pernah muncul tapi di karang-karang ada. Gimana? Iya, tema kebencian itu adalah menarasikan sesuatu tentang agama orang padahal kamu nggak tahu apa-apa. Ismail yang dikurbankan, ada saksinya, ada tulisannya.
Jangan marah-marah ntar cepet tua. Orang nyanyi aja kamu bilang marah. Gimana sih? Kayaknya mata kalian udah pada rusak ya. Orang nyanyi terus dibilang marah. Orang bernarasi dibilang marah, sikit-sikit marah. Sebenarnya kamu dikasih otak, ditaruhnya di mana sih? Di pantat apa di kaki? Iya kan? Gimana itu? Ah. Gimana? Aku bingung sama kalian. Dibilang manusia tapi nggak ubah sama bebek gitu loh. Iya kan? Dibilang manusia tapi lebih ke apa ya? Monyet. Gimana ya? Bingung aku. Serius? Kalian tuh sebenarnya apa sih? Karena nggak ada otaknya gitu loh. Ada yang tahu rumah perempuan ini mana? Tolong share. Oh, rumahku di Kamboja, Sally. Kamu mau ke Kamboja? Sini datanglah. Kera ya. Coba. Ini aja, Sally. Kenapa, Sally? Ada apa? Oh, kenapa sayang? Ini ngobrol lah. Toh nanti ke rumahku kan mau ngobrol. Apa sih? Sok atau naik tuh? Dia yang typing, gua ngejawab, terus mau nyariin gua. Otak masih ada, Sally? Itu. Sini, mau apa, ngobrol apa? Sok atuh. Sekarang ini gampang ya. Suka tonton, nggak suka kan keluar. Tapi kalian ini menarasikan kebencian terus typingannya. Tapi nyalahin aku. Lu yang typing terus nyalainnya aku. Gimana ini? Temamu itu nyerang diri sendiri. Gimana cara nyerang diri sendirinya? Coba. Gimana cara nyerang itu gimana? Silakan, Randi, agama apa? Assalamualaikum. Ya, kamu agama apa? Islam. Coba, gimana tema nyerang sendiri tuh gimana?